Nah itu ciri-cirinya itu orang-orang FOMO, Besti. FOMO yang baik itu, Bagaimana menurutmu orang yang ikut aksi demo tapi karena Waduh. FOMO? iya. Halo teman-teman. Terus kayak suaramu kok nih. Jadi kembali lagi di podcast Tongkrongan episode 1 ya. Episode 1. Kemarin kan episode 00. Ya. Kemarin 00. Jadi di episode 00 itu kita sempat bahas soal budaya nongkrong di coffee shop. Dan di isinya itu sempat juga kita celetuk soal FOMO, guys. Jadi kesempatan hari ini kita mau bahas soal apa sih itu FOMO, Kak? Anjing, kayak gitu. Ini terlalu... Tidak apa-apa konek, mengalir saja. Jadi FOMO itu fear of missing out. Yo. Nah, apa itu FOMO? Apa itu FOMO? Maksudnya yang mungkin bahasanya itu kayak gampang dimengerti lah. Mau jurnal lagi, mau jurnal. Gampang dimengerti Nah, sama gini. halayak umum. Nah, masalahnya itu kemarin banyak bisa dengar mau jurnal. Tidak, Ada masalah. pokoknya Itu teori itu. Ilmu itu, tidak menjadi masalah. Teori kok teori. Teori terus. Syarul, kan dia masih mahasiswa tuh, biasa itu identik mahasiswa kalau menjelaskan ada etimologi, ada terminologi. Kan Iya, gitu. betul. Nah kalau Dari kata. FOMO itu kan kita takut tertinggal dari apa yang dapat orang lain. Misalnya Besti, orang-orang sering coffee shop, orang-orang apa bahasa itu lari culture, apakah itu biasanya? Jogging culture. Jogging culture. Nah. Atau mungkin gaya penampilan ala-ala Korea. Apa namanya? Korean wife. Nah, Korean style. Korean style kan? Yo. Oh, sorry, berarti saya agak kurang ini. Nah, lanjut. Nah, penampilan-penampilan seperti itu, gaya-gaya seperti itu, yang orang-orang nampak sering lakukan, kemudian kita tidak lakukan, kita merasa tertinggal. Itu sebenarnya esensi dasar dari FOMO, Bes. Nah, itu ciri-cirinya itu orang-orang FOMO, Besti. Biasanya suka scroll TikTok, kemudian gaya hidup perilakunya itu konsumtif. Ya. Scroll IG begitu. Suka scroll TikTok dia. Iya, scroll TikTok, lihat-lihat kehidupan orang lain. Nah. Karena kan begini. Seperata dia orang-orang yang scroll TikTok. Berarti Tidak. Saya juga tersinggung. Saya juga Lanjut. Lanjut. Seperata dia bela. Nah. Si Jo saya. Kan perlu kita tahu toh. Kita ini kan Gen Z. Yang sedari dulu Besti, kita sudah dikasih kenal dengan internet. Kita diperkenalkan Sosial media lah. sosial media itu platform pendukung. Ya. Yang sampai sekarang kita sudah akrab dengan sosial media. Nah, dengan adanya sosial media itu kan mempermudah kita mengetahui aktivitas orang lain, apa yang orang lakukan. Nah, dengan anggaplah misalnya Instagram, kita lihat aktivitasnya orang. Kemudian timbul perasaan, kenapa sih tidak terlibat di dalamnya nih? Kenapa orang lain begini, saya di sini masih di rumah? Merasa tertinggal dia. Kita merasa, iya betul, kita merasa tertinggal. Akhirnya apa? Kita kadang-kadang minder, kita paksakan meskipun untuk kurang dana, paksakan kita berstyle. Berarti kita, gaya elit ekonomi sulit. itu dia gaya elit ekonomi sulit. Kita paksakan apa yang orang lain lakukan, bahwa kita juga harus bisa lakukan itu. Nah itu FOMO, Besti. Apa? Sudah. Pandangan lain. Begitu, Besti. Sudah. Ya jadi Mi. Kalau saudara, Sabtu ada kayak menurut tuh FOMO itu tuh begini. Oh, FOMO. FOMO tuh. Sebenarnya kalau orang FOMO itu tuh lagi di Kendari nih lah. No offense guys, tapi memang kalau di Kendari ya wajar lah. Kalau orang FOMO tuh karena kita lihat sosial medianya orang. Pasti kita tidak mau tertinggal dari sosial media yang lain juga. Kayak kita rasa bilang, ini orang masa dari sini saya tidak ke sini. Tapi sebenarnya salah juga. Kalau misalnya kita langsung bilang kita mau bilang, masa kita harus pergi di sini? Kita mau pergi juga. Itu orang udah pergi, kita pergi juga. Tidak selalu juga sebenarnya. Tapi saya menurutku kalau FOMO, orang-orang yang FOMO ini sebenarnya bilang juga mental illness. Enggak, jangan sampai orang ini mental illness tuh. Oke. Apa mental illness? Penyakit mental. Karena orang takut ketinggalan akan sesuatu. Orang lihat ada tren terbaru, harus diikuti itu tren. Kalau ada orang tidak ikuti, sakit. betul. Jangan sampai sakit. Ya. Nah, itu kalau orang sakit. Orang merasa dirinya sakit lah. Kalau misalnya orang tidak ikuti itu tren terbaru. Padahal sebenarnya enggak melulu harus ikuti sebenarnya. Tapi penyakit utamanya itu internet. Menurutku Sumbernya. Enggak selalu juga. Bahasanya itu vektor. Enggak selalu juga. Ya. Teman juga. Lingkungan. Tapi kan kalau teman kan cerita-cerita, Iya, mungkin imajinasinya kita tidak terlalu jalan. Tidak, Tapi kalau internet banyak kan nih. Malah saya lebih berpengaruh teman. Karena teman tuh, misal kalau nongkrong begini, dia bilang, kok sudah dari sini saya. Pasti itu orang tuh, kalau dari POV ku, dari pandanganku pasti itu orang udah bilang, sudah dari sini.
Kasih lihat nih fotonya. Nih saya dari sini, bagus di sana. Langsung, iya nih saya ingin ke sana juga Pak. Kayaknya bagus di sana itu, bagus foto-foto. Nah, Tapi kebanyakan menurut orang FOMO ini larinya kemana dia? Maksudnya apakah baik atau buruk? Maksudnya kebanyakan FOMO ini membawa hal positif atau ada dua pandangan saya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau FOMO baik, misalnya FOMO olahraga, itu kan baik. FOMO olahraga. Apa contohnya FOMO. FOMO yang tidak baik? FOMO, misalnya FOMO baik lagi nih, Nah. FOMO akan pemerintahan yang terjadi sekarang. Wah. Mati. Nah, itu FOMO tidak, itu FOMO baik itu. FOMO baik. Oke. Kalau misalnya FOMO dengan itu. Kalau saya tuh, mungkin kalau kita mau bilang, kalau saya bukan ke lebih studi kasus, tapi lebih ke Teori lagi kau ini. Teori. kalau teori bisa jadi tuh. Teori terus. Pertama, kalau dampak yang negatifnya itu mental bisa rusak. Yang kedua kita akan minder, yang ketiga kita akan selalu overthinking. Wow. Ya, Mungkin begitu. tapi Itu kan kalau kalau teorisnya. make sense. Tapi kalau overthinking sama negara enggak apa-apa sih sebenarnya. Waduh. Nah, Waduh. jadi dari situ Sebenarnya kalau enggak dampak apa-apa. positif sebenarnya dengan FOMO kita bisa lebih terbuka ruang pikir untuk lebih kreatif. Artinya kita oke lah, mungkin negatifnya kita akan konsumtif karena menyusahkan gayanya orang. Salah satunya, Iya. salah satunya. Tapi dengan kita berperilaku konsumtif, kita bisa mencari beberapa alternatif untuk berbuat sesuatu yang lebih inovatif. Misalnya. Misalnya apa nih? Kalau teori baru kita misalnya, misal. Pikir-pikir dulu. Gimana? Eh, Berbuat inovatif. misalnya tuh kita mungkin mau ke coffee shop, kurang dana. Oke? Ya untuk menyelesaikan itu kita mungkin bisa jualan lewat media sosial atau Itu, apapun dampak atau kreatif sebagainya. itu. Nah, Oh. intinya begini. Kita dipaksa untuk selalu bergerak aktif, kreatif untuk bisa mendapatkan ini, bisa Hidup mendapatkan mahasiswa. Iya, bisa mendapatkan misi-misi. hal-hal Ketua ini. misi ketua BEM kayak gitu. Bagus, bagus tau, bagus. Jujur baik, Fresh jujur grad, baik. fresh grad. Bagus tau, bagus. Jujur baik. Tapi kenapa nih? Kayak visi-visi ketua BEM. Tidak apa-apa, bagus. Itu Iya, kan pandangan begini, pandangan. Kalau Tidak ada yang salah. timbang baiknya antara FOMO tuh positif negatif. Kalau saya sebenarnya memang lebih arah negatif. Why? Kenapa, Cuk? Ya tadi itu karena mental. Yang kedua kita biasa kalau Berarti- artinya begini, kita lebih menghabiskan waktu untuk urusi kehidupan orang lain. FOMO kan itu pengaruh dia tuh. Pengaruh tuh. Berarti menurutmu nih pengaruhnya nih FOMO lebih dominan ke hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Oh, iya dia. Kenapa tidak ada beberapa kemarin kesempatan tuh? Ya mulai Tapi sebenarnya iyo. FOMO yang baik itu cuman satu aja menurutku, olahraga aja. Toh? Ada hal yang lain tidak? Ada. Peduli sama negara tadi. Peduli sama negara. Yang oke, lanjut. kalau masalah negara tuh Kita masuk di negara. Lagi panas ini. Tidak. Lagi panas situasi di Indonesia nih, Wes. bagaimana menurutmu orang yang ikut aksi demo tapi karena Waduh. FOMO? Padahal orang Bagus itu sebenarnya sih. Padahal orang tidak tahu substansi demonya ini apa. Sebenarnya bagus itu, bagus. Kemarin sempat itu yang di Kompas tuh, yang berita. Iya, bagus. Di situ ada tulisannya beberapa mahasiswa Dari atau kota ada dari kota mana, tapi daerah-daerah Jabodetabek. Dari kota tertentu tuh, jangan Tapi- sebutanya, tapi- sampai sensitif tuh. Dosa. Katanya datang ke Jakarta untuk aksi, mereka nggak tahu apa substansinya. Tapi begini Astarina, kalau untuk FOMO terhadap sesuatu yang memang kita sudah lihat bahwa ini sebenarnya salah. Menurutku nah, kalau misalnya pemerintahan dorang anggap itu salah. Nah, dorang ikut demo, dorang ikut demonstrasi dan dorang tidak tahu substansinya apa. Tapi dorang anggap bahwa ini memang salah, tapi dorang tidak tahu substansinya sebenarnya apa. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa, Ji. Asal dorang tahu bahwa ini salah. Tapi salahnya enggak, sebenarnya dia penuh benar. Tapi salahnya karena memang dorang tidak tahu apa sebenarnya substansinya. Sebaiknya dan selayaknya dan seyogyanya kalau kau ikut Apa itu? demonstrasi aksi, kau harus ikut, kau harus tahu substansinya. Iya, tapi kan ada baiknya kalau Iya. memang- itu kan sebenarnya FOMO itu maksudnya kita ikut demo. Ah, kalau ikut demo lah, kalau ikut demo. kalau Itu kan kita sebenarnya kan FOMO juga tuh. Maksudnya kita join demo, tapi kita nggak tahu substansinya Jadi apa. begini, kaitkan FOMO dengan Atau saya salah tadi barusan ini. sedikit salah jelas saya gambaranku tuh, pandangan gini. Maksudnya saya FOMO demo itu tuh, kayak aksi foto. karena FOMO, Nah, kita takut tertinggal. Kan FOMO kan bisa Oh, dikatakan kalau misalnya kalau begini, itu salah. fear itu kan rasa takut tuh. iya, Kalau itu salah. Dari missing out, misalnya Iya. ketinggalan, takut tertinggal dari orang lain. Misalnya begini, kau kan masih mahasiswa,
Nggak usah lah, Pak. Jangan terlalu terlalu pribadi. Janganlah kau terlalu personal ke saya di Iya, situ. santai saja. Anggaplah si A. Anggaplah si A. Anggaplah si A mahasiswa. Oke. Udah ikut demo. Udah lihat teman-temannya demo. Saya ikut demo. Saya ini misalnya agent of change. Saya ini Saya ini Social of control. Masih tidak ikut demo? Guardian of Blue. Apa penting? Iron Stock. Itu. Guys, mau diserang orang dua nah. Nah, begitu. Teman-teman ikut demo. Mereka lagi ramai misalnya demo. Saya ikut juga. Itu kan FOMO, dia takut tertinggal dari aktivitasnya temannya. Tapi kan baik. Sebenarnya buruk juga sih. Apa buruknya? Apa buruk? Nah, Kalau sekedar kita ikut untuk meramaikan. Iya. kita tuh negara ini dihancurin dengan keramaian. Baiknya itu baiknya itu. yang diserang ini. Persetan loh. Disclaimer. Baiknya kalau kita aksi itu, saya kan beberapa kali pernah atau meskipun udah sering, kan ada tagline biar sistematis. Iya, Arahnya memang. kita bagaimana, langkahnya kita di lapangan seperti apa. Nah, perlunya pemahaman dasar terkait demonstrasi. Artinya terkait substansi dan isu itu penting. Iya, karena selayaknya itu kalau misalnya orang yang ikut aksi itu harus memang udah paham akan substansi apa tujuannya, iya. apa turun dari demo tuh misalnya. Dari demo misalnya yang kemarin yang terjadi di Jakarta. Bahkan sekarang masih terjadi nah. Masih Jakarta. berlangsung. Masih berlangsung sampai sekarang. Orang turun demo yang orang tahu bahkan orang tidak tahu bahkan apa sebenarnya orang turun demo Apa itu. tuntutannya? Tuntutannya, itu tuntutannya. Bagusnya kalau memang datar organisir sampai supaya orang tidak terbentur sama aparat juga. Bahkan yang terjadi sekarang, aku lihat deh, aparat sudah kena orang tuh, sudah meninggal juga satu orang. Iya. Nah, itu Bukan kita sama Afan. Nah, itu sebenarnya kayak selayaknya dan seyoknya orang kalau misalnya mau demonstrasi harus udah tahu tuntutannya apa, dan juga seyoknya memang kalau misalnya sudah ada mau ada isu kericuhan, selayaknya orang tarik diri. Tarik diri Mengamankan. Karena kita tidak mau juga ada terjadi perbenturan kedua belah pihak. Kalau misalnya ini mohon maaf kan, kalau laras sedikit dari substansi, sebenarnya demo itu esensinya ngotot. Iya sebenarnya kalau kita mau Meskipun mohon maaf bukan esensi kan memang poin tuntutan, tapi teknisnya itu harus ngotot. Karena supaya didengar harus kita ngotot. Karena akan selamanya kalau kita melakukan aksi itu pasti akan dihadang. Iya. Pasti itu. Nah, maka dari itu perlu ada gerakan separatis. Bukan. Perlu agresif di lapangan. Biar apa? Itu biar menarik perhatian media. Tapi yang saya sayangkan Kemudian sebenarnya, agresivitas yang terjadi agresivitas yang terjadi itu dorong represif kepada mahasiswa. Peran mengayomi itu tidak ada hilang. Nah, itu yang saya pikir. Kenapa bisa sampai terbentur sekian keras seperti ini? Dan juga dorang bilang bahwa kita tidak salah karena dorang yang mulai. Susah juga. Permakanan kayaknya panas dengan isu Iya, masalahnya memang wajar yang pembahasannya untuk teman-teman yang mungkin merasa tersinggung. Masalahnya memang yang pembahasannya kita kan sekarang ini agak keras agak lumayan relevan dengan yang kejadian kemarin sama hari ini. Tapi tadi kan geserannya cuman meskipun orang tadi aksi karena FOMO. Iya, begitu. Tapi kan ini ini tertinggal. Tapi kan ini tidak salah juga sebenarnya kalau kita suarakan. Jangan sampai ada korban lah. Sebenarnya itu yang saya mau. Jangan sampai ada korban. Ini kan kita cuma spill dikit aja. Jangan sampai ada korban saja. Nah, menurutmu ini korban by design atau nggak sengaja? Hah? Menurutmu ini terjadi ada korban by design atau nggak sengaja? Kayaknya lain itu. Bisa jangan Windows kita bahas. Saya tidak terlalu berani untuk komentar itu, tapi takutnya nanti kita seperti itulah yang terjadi. Ya bahaya. Karena represivitas tuh mau diapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya. Dorang lakukan demo memang dorang sudah melanggar di peraturan undang-undang dasar kan demo itu sampai jam 5 sore gitu. Jam 6 harus bubar. Begitu. Kita kan di sini kita itu kah? Iya ada. Kita kan di sini kita undang-undang mungkin di. Iya undang-undang dasar. Hai. Nah, cari undang-undang bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar udah masuk itu. Karena udah masuk di 98 dulu. Oke, ini pembahasan lain, Bos. Karena kalau undang-undang dasar tuh bisa jangan terlalu jauh. Kita cari sumber. Jangan undang-undang tapi bukan undang-undang dasar. Maksudku saya tahu jangan terlalu jauh kita bahas soal ini karena bagaimanapun tuh kita lihat cuman via media. Kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Intinya pengaruh media sosial itu sangat besar kaitannya dengan sifat kayak FOMO, fenomena. FOMO itu pengaruh. Fenomena. Berarti memang media sosial itu sangat besar.
Iya, bahkan kita saja di sini yang kita tidak lihat demonstrasi di depan mata kita, kemarahan sampai sama kita. Betul. Kemarahan sampai sama kita. Berarti ini maksudmu kau FOMO sekarang tapi takut tertinggal dari rasa amarah. Bukan saya takut FOMO saya. Masalahnya FOMO ku ini tuh bukan FOMO sebenarnya saya. Karena saya peduli negaraku. Anjay, marah. Itu dia. Berarti takut tertinggal Karena kepedulianku terhadap akan negara. kepedulian. Akan kepedulian. Karena kan masalahnya kan ada berbicara sini bahwa memang ya kita peduli sama ini Iya sih. bangsa tuh. Sebenarnya Iya. begini Bes itu. Kalau untuk FOMO nah itu kan tadi FOMO positif. Nah, Memang FOMO positif sebenarnya ada. Nah. Saya kutip dalil sedikit toh. oke. Pernah dengar mungkin ayat yang tidak asing kayak fastabiqul khairat. Oh, berarti ini kita kembali lagi ke substansi awal FOMO. Apapun konteksnya yang penting stakeholder yang penting sentral itu FOMO. Sentralnya nih FOMO. Ah, Berlomba-lomba dalam kebaikan nih. berlomba-lomba Ah. dalam kebaikan. Nah, itu dalilnya. Nah, kita kan misalnya begini. Ada anggaplah Syahrul misalnya sekarang lagi posisi S2. Oke. Saya belum S2. Oke. Loh, Syahrul sudah S2 ini, Pak. Saya belum. Harus bisa. Makanya dari itu saya upayakan untuk S2 itu kan FOMO. Saya rasa takut tertinggal dengan gelarnya. Iya. Tapi kan Bukan baik. gelarnya, dengan ilmunya. Ilmunya. Tapi kan baik toh. Tapi itu baik. Baik. Itu FOMO yang baik. Dalam agama saja kan kita ini semua agama Islam tuh. Arti pindah konteks, Ah, FOMO dalam kan- konteks agama. Kan Oh kita gitu. ini, kan kita ini dalam semua agama Islam Tapi tuh. tidak menjadi masalah juga kita. Iya, sama siap. agama Karena- sedikit. Nggak Karena menjadi kan masalah. karena tadi kau sudah kutip ayat Iya, tuh. kau sudah kutip Berlomba-lomba ayat. dalam Maksudnya itu kebaikan. FOMO dalam aspek positif. Iya, kau kan dalam aspek positif dan kita langsung masuk ke agamanya bahwa kita ini harus berlomba-lomba kepada kebaikan. Kayak misalnya tadi kau bilang akan ilmunya kau iri akan ilmunya. Seharusnya bisa juga kayak begitu. Misalnya kau iri itu orang udah sholat tepat waktu, Pak. Kenapa sih tidak bisa tepat waktu? Seharusnya bisa lebih tepat waktu, Pak. Iya. Tapi misalnya kau lihat ada orang sudah mengaji tiap hari. Udah mengaji nih orang tiap hari. Masih tidak bisa mengaji tiap hari. Berarti Sebenarnya kan- konteksnya takut tertinggal akan amalnya. Amalnya itu Kan loh. amalnya juga. Ini orang amalnya bagus ini orang udah bicara baik. Masya Allah. Masya Allah sekali lah. Masya Allah sekali. Dia merokok. Hanya Aduh. merokok. Aduh. Tidak apa-apa. Oh, Kan ini pandangan lagi. Iya, iya. Ini bukan FOMO ini nah. Ikhtilaf, Bukan saya ikhtilaf. ikuti orang ini. Ikhtilaf. Ini Nah, karena memang apa, Bes? Alasan senang. kebutuhan. Nah itu yang saya bilang kan itu termasuk juga kayak FOMO sebenarnya juga kan disuruh di dalam agama. Kalau kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan kan tidak apa-apa sih. Iya. Dalam kebaikan. Betul, kebaikan. Tapi ada lagi beberapa poin tuh, Bes. Nah, Yang sekarang ini sudah mulai beredar. Hmm. Dia bukan poin sebenarnya konteks. Dia namanya Jomo. Apa itu, Bes? Antoninnya FOMO. oh iya udah tidak mau ikut sama FOMO Joy of missing out. dan lawan arus dia. Tahun harus dia merasa Joy itu gembira, gembira. Bodo amat. Dan enjoy di situasinya yang bodoh amat. Jadi dia modelnya kayak Oh, misalnya berarti udah stagnan di zona nyamannya. tidak dia Oh, tidak juga. dia dia lihat ada orang FOMO, misalnya orang FOMO lari semua. Dia udah memilih untuk tidak lari. Karena dia bilang FOMO semua ada orang ini Misalnya lari. begini besi, kau Jadi sering ke dia coffee diam. shop, toh ke FOMO. Bodo amat. Saya mending di rumah senongki. Iya, mending Buat teh apa? mending saya di rumah. Berarti dia ada tidak fear of missing out. Nah, dia ada tidak takut. Dia joy of Dia ada enjoy. Nah, enjoy. Enjoy. Nah, enjoy untuk pilihan momen itu. Oh, berarti FOMO ini lawannya Jomo. Jomo. joy of missing out. Iya, Ah. karena dia udah tidak merasa untuk harus ikut itu. Tidak masalah. Oke. Jadi sebenarnya ini untuk orang-orang yang FOMO ada baiknya, ada negatifnya. Ah, jadi yang saya kutip dari pembahasan kita yang kurang lebih ada 15 menit mungkin ya. FOMO itu ya itu tadi yang gue bilang takut tertinggal. untuk tertinggal Iya. akan sesuatu toh. Dan FOMO itu ya ada baiknya, ada juga buruknya. Dan sempat juga kita nyeletuk soal apa yang terjadi tuh sekarang. Yang dua hari ini tuh. 3 hari. 3 hari. Oke, Sudah 3 hari. matikan kamera kita bahas negara. Oke. Oke. Sudah cukup nih. Cukup. Makasih guys.